Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mautasis. Saya dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan memaparkan materi dari matkul atau mata kuliah dari Ekonomi Manajerial, yaitu materi teori pengambilan keputusan dan bagaimana sih model-model keputusan ini diambil. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal arti dari teori pengambilan keputusan ini. Teori pengambilan keputusan ini dibagi menjadi dua arti, yaitu menurut dari segi bahasa dan menurut para ahli. Dari segi bahasa, pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematif untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik atau pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pemilihan alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti. Materi ini sangat berguna sekali karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah luput dari berbagai masalah yang sangat banyak ataupun yang kompleks. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, aneka ragam, tergantung dari segi permasalahannya. Dan menurut para ahli, saya mengambil 3 ahli. Yang pertama dari Harrod dan Donnell. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Yang kedua, menurut Ainsworth, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Yang pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Yang ketiga, hasil yang diinginkan. Yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Yang ketiga, menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Pengambilan keputusan ini adalah suatu proses yang memiliki pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Nah, kita menginjak materi selanjutnya, yaitu model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ini juga memiliki 2 arti, yaitu dari segi bahasa dan menurut para ahli. Dari segi bahasa, model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisaan situasi atau sistem yang kompleks. Jadi dengan model, suatu sistem atau sistem yang kompleks itu dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensial dengan tujuan memudahkan pemahaman. Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengolahan dan dalam pengambilan keputusan. Saya mengambil 2 pengertian dari para ahli, yaitu dari Olaf Helmer menyatakan bahwa karakteristik dari konstruksi model adalah abstraksi elemen-elemen tertentu dari situasi yang mungkin dapat membantu seorang menganalisa keputusan memahaminya dengan lebih baik. Untuk mengadakan abstraksi, maka pembuatan model seringkali dapat mengikuti perubahan konseptual. Setiap unsur dari situasi pembuatan model seringkali dapat mengikuti perubahan konseptual. Setiap unsur dari situasi nyata merupakan tiruan dengan menggunakan sasaran matematika atau sasaran fisik. Yang kedua, dari Cass, pembuatan dan penggunaan model menurut Cass memberikan kerangka pengolahan. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisaan suatu situasi atau sistem yang kompleks. Jadi dengan menggunakan model sesuatu yang kompleks disederhanakan tanpa penghilangan hal-hal yang esensial dengan tujuan untuk memberikan pemahaman.
Berdasarkan pendekatan ilmu manajemen untuk memecahkan masalah, digunakan model matematika dalam menyajikan sistem menjadi lebih sederhana dan lebih dipahami. Pada umumnya, model ini memberikan sarana abstrak untuk membantu komunikasi. Bahasa itu sendiri merupakan proses abstraksi, sedangkan matematika merupakan bahasa simbolik situasi. Nah, selanjutnya kita menuju fungsi-fungsi pengambilan keputusan. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang bertujuan untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Pengambilan keputusan ini sebagai suatu kelenturan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: 1. Pangkal permulaan dari suatu aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pengambilan keputusan. Setiap individu, organisasi atau perusahaan tidak menginginkan masalah mempersulit langkah usaha bisnis mereka. Itu sebabnya tujuan pengambilan keputusan menjadi bacaan yang cukup menarik bagi entrepreneur atau peserta bisnis. Bahkan di kalangan pekerja kantor pun tertarik mempelajari ilmu kepemimpinan dalam menghadapi permasalahan ini. Barangkali kita belajar apa sih tujuan pengambilan keputusan ini? Berdasarkan sifatnya, tujuan pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat tunggal dan bersifat tunggal. Bersifat tunggal bertujuan untuk pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal, mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitan dengan masalah lain. Biasanya bersifat ganda. Bersifat ganda ini artinya sementara ditinjau dari tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif ataupun yang bersifat tidak kontradiktif. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap pengambilan keputusan. Dalam tulisannya yang berjudul The Effective Decision pada tahun 1967, Drucker menemukan bahwa untuk mencapai efektivitas, maka proses pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer haruslah dilakukan secara sistematis. Pada umumnya ada 5 tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu identifikasi masalah. Dalam tahapan ini, permasalahan diidentifikasi dengan pendefinisian tujuan, kondisi saat ini, dan jarak datanya. Sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan yang ingin melakukan investasi pada proyek di tahun depan untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Namun perusahaan tersebut hanya memiliki anggaran yang terbatas untuk berinvestasi di tahun depan. Diperlukan proses menentukan portofolio investasi yang tepat agar tujuan perusahaan tercapai dan menjadi keputusan yang ada. Yang kedua, menentukan berbagai alternatif solusi. Dalam tahapan ini diidentifikasikan berbagai alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Misalkan untuk kasus investasi di atas, di mana ada proyek-proyek investasi yang potensial untuk dilakukan di tahun yang akan datang. Yang ketiga, menentukan kriteria penilaian. Dalam tahapan ini dilakukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai alternatif solusi. Misalkan kriteria yang digunakan adalah memaksimalkan keuntungan penerimaan pajak, pemasukan pelanggan, dan seterusnya. Yang keempat, evaluasi alternatif berdasarkan kriteria. Dalam tahapan ini dilakukan evaluasi masing-masing alternatif terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat berbagai alat bantu dan melakukan evaluasi alternatif solusi. Di antaranya yang akan diulas adalah analisa biaya manfaat atau cost benefit analysis, proses hierarki analitis atau analitik hierarki proses atau HAB, scorecard to perimbang atau balance scorecard, dan perencanaan skenario atau skenario planning. Masing-masing alat bantu ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan. Kuncinya adalah bagaimana memilih alat bantu yang tepat dalam permasalahan yang dipilih. Yang kelima, menentukan keputusan. Dari hasil evaluasi alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan,
yaitu model-model pengambilan keputusan. Tidak hanya pemimpin, setiap karyawan juga terkadang harus melakukan pengambilan keputusan di dalam badannya. Masalahnya, membuat keputusan ini tidak selalu mudah untuk dilakukan, terutama bila kita dihadapkan pada suatu situasi yang kompleks dan waktu yang besar. Nah, agar lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat di pekerjaan, beberapa model pengambilan keputusan ini bisa menjadi inspirasi yang kita akan coba. Yang pertama, model keputusan rasional. Model keputusan rasional adalah sebuah proses langkah demi langkah yang sistematis untuk mengambil sebuah keputusan. Para pembuat keputusan rasional ini menerima tanggung jawab untuk pilihan yang berasal dari internal locus of control dan aktif, disengaja, dan logis. Model keputusan rasional ini pada dasarnya dilakukan dengan mulai 6 tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menentukan solusi, memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, menarik berbagai alternatif, evaluasi alternatif, dan memutuskan hasil terbaik. Situasi yang cocok bagi model pengambilan keputusan ini adalah ketika kita harus membuat pilihan yang rumit dan beresiko, atau saat harus membuat keputusan bersama orang lain. Meski dengan model ini tidak efektif bila dilakukan ketika berada di bawah kendala waktu dan situasi yang berubah dengan cepat. Yang kedua, model pengambilan keputusan intuitif. Pada dasarnya model ini memungkinkan kita membuat keputusan secara intuitif atau naluriah. Ini berarti kita dapat melakukan pengambilan keputusan secara instan. Ini terjadi karena otak kita sebenarnya melakukan pengelolaan pola dengan cepat ketika meninjau semua yang telah kita pelajari dari situasi rupa yang sebenarnya pernah menghadapi, untuk membantu kita membantu keputusan dalam suatu saat ini. Bagaimana caranya? Secara intuitif kita mendeteksi potensi masalah tersebut dan menyelidiki pola dengan melihat dari pengalaman kalian, latar belakang, dan informasi lainnya. Dan dari sinilah kita dapat mengintegrasikan data dan fakta tadi ke gambaran lengkap dari seluruh masalah, sehingga kita dapat memahami masalah dan solusi tepat yang harus kita ambil. Yang ketiga, model pengambilan keputusan berdasarkan penilaian. Model ini menggabungkan penilaian konseptual dan evaluasi untuk menghasilkan reaksi terbaik terhadap suatu masalah. Secara sederhana, proses pengambilan keputusan ini dilakukan dengan melihat isyarat dan indikator yang memungkinkan kita mengenali pola masalah yang ada. Berdasarkan pola ini, kita harus mengambil keputusan dengan memilih satu tindakan yang dianggap akan berhasil. Bagaimana memberikan tindakan ini akan berhasil atau tidak? Caranya dengan melakukan simulasi mental dengan membayangkan skenario penyelesaian masalah tersebut dengan membandingkannya dengan pengetahuan yang dimiliki untuk melihat apakah solusi itu akan berhasil dijalankan atau tidak. Jika kita menganggap seperti itu akan berhasil, maka kita tinggal melanjutkan dengan mengambil keputusan tersebut. Namun, jika kita menganggap itu mungkin tidak berhasil karena potensi masalah lain, kita dapat mengubah skenario tersebut dengan beberapa cara. Yang keempat adalah model pengambilan keputusan TDODR. Beberapa orang mungkin bisa melakukan pengambilan keputusan dengan tenang di situasi penuh tekanan. Namun, tidak jarang kita merasa mendadak buntu hingga akhirnya cenderung mengambil keputusan dengan terburu-buru. Agar hal ini tidak terjadi lagi, kita bisa mencoba model pengambilan keputusan TDODR ini. Pengambilan keputusan ini dapat membantu kita tetap tenang saat mengambil keputusan tanpa terburu-buru dan panik di situasi darurat dan tidak pasti. TDODR sebenarnya populer digunakan di industri penerbangan untuk membantu pilot memecahkan masalah di tengah penerbangan. Namun, kita bisa menerapkan pada berbagai situasi lain di perusahaan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah model pengambilan keputusan Kirchner-Trigoy. Model ini didasarkan pada pebisnis bahwa tujuan akhir dari pengambilan keputusan apapun adalah untuk membuat pilihan sebaik mungkin dengan mengevaluasi dan mengurangi risiko yang ada. Ada 4 langkah dasar di dalam penerapan model ini, yaitu 1. Penilaian situasi yang mengidentifikasi masalah dan menguraikan prioritas. Yang kedua, analisis masalah, menggambarkan masalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab. Yang ketiga, analisis keputusan, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif dengan melakukan analisis risiko untuk masing-masing alternatif, dan kemudian membuat keputusan akhir. Yang terakhir, yang keempat, analisis masalah potensial, yang mengevaluasi keputusan akhir untuk menilai kemungkinan risiko dan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk minimalkan risiko. Nah, sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, prakata, perbuatan yang tidak sengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala kebentur. Mohon maaf segala tutur, presentis ini mungkin agak ngantor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.